Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari dan syarahnya yaitu Fathul Bari. Haddatsana Sulaiman qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Abi Mu'adzin huwa Atha' bin Abi Maimunah qala sami'tu Anasan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun ma'ana wa ghulamun minna ma'ana idawatun min ma'. Jadi hadisnya sama riwayatnya tadi ya. Bahwa Anas ini menceritakan, aku mendengar dari Anas, kata Atha' bin Abi Maimunah ya. Aku mendengar dari Anas radhiyallahu an, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ya. Jadi kalau Nabi itu keluar untuk buang hajat, kami mengikutinya ya. Ana wa gulam ya. Aku dan gulam bersama aku. Di antara kita ini ada gulam yang bersamaku, ta'ajak untuk menyiapkan tadi idawatun min ma' ya. Jadi menyiapkan air ya. Air yang sudah disiapkan di wadah, di bawah untuk keperluan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bagaimana kecintaan sahabat itu untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi ya sahabat-sahabat yang lain yang diceritakan dalam hadis yang mereka berkhidmat. Salah satunya lagi tidak hanya Anas ini yang menyiapkan air wudhunya Nabi atau air untuk istinjanya Nabi. Tapi juga ada sahabat lain seperti Rabi'ah al-Aslami ya. Sampai Nabi pernah menawarkan, saking rajinnya Rabi'ah menyiapkan air wudhunya Nabi, kamu mintalah sesuatu, aku akan doakan ya. Akhirnya Rabi'ah al-Aslami berpikir, kalau aku minta harta habis, minta rumah habis, minta dunia fana ya. Akhirnya dia berpikir meminta kepada Nabi, inni uridu murafaqataka fil jannah, saya kepingin menjadi temanmu ya Rasulullah di surga. Sebagaimana aku sekarang jadi sahabatmu di dunia, saya kepingin nanti di surga juga menjadi sahabatmu. Nabi mengatakan, apa ghairu dzalik? Ada enggak yang permintaan selain itu? Huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Jadi ini respon sahabat ya. Jadi saking cintanya kepada sahabat itu ya, bahkan Rabi'ah al-Aslami ini bahkan kalau pas musim dingin itu dihangatkan itu air ya, supaya nyaman untuk Nabi. Kalau orang musim dingin pakai wudhu air dingin kadang greges badan, dipanaskan terkadang oleh Rabi'ah al-Aslami ini. Itu saking khidmatnya luar biasa. Jangan dibayangkan orang nyari air kayak sekarang gampang, tinggal pencet keran selesai. Enggak, zaman dulu mah harus nyari. Air itu harus limbah, harus nyari ya. Apalagi tanah Arab ya. Jangan dibayangkan kayak di Bogor ya. Jangan dibayangkan orang galis 3 meter sudah keluar airnya ya. Daerah padang pasir ya, daerah tandus ya. Jadi butuh perjuangan itu, untuk menyediakan air aja butuh perjuangan gitu ya. Makanya Nabi tadi saking salutnya kepada para sahabat itu, Nabi kalau dibaikin orang, Nabi selalu membalas, kamu mintalah sesuatu saya kasih. Dikira Nabi itu mengasih sesuatu, tapi ternyata mintanya lebih daripada itu. Mintanya kepingin jadi sahabat Nabi di surga ya.
Maka Nabi menyarankan kalau gitu perbanyaklah sujud, ya. Perbanyaklah apa? Sujud. Maksudnya kalau orang semakin banyak sujud kan, sekali sujud dia diangkat derajatnya oleh Allah kan semakin tinggi di sisi Allah. Ya, kata Ibnu Hajar di Bulughul Maram itu dimasukkan dalam bab tentang sholat sunnah, ya. Artinya banyak sujud itu maksudnya adalah banyak sholat sunnah. Artinya semakin cinta sama Nabi, ya. Sholat sunnah itu mengikuti sunnah Nabi, semakin cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Rabi' al-Aslami. Ada juga Ibnu Abbas juga sama. Sejak kecil sudah terbiasa khidmat, ya, khidmat, ya, untuk air wudhunya Nabi, ya. Sehingga Nabi nggak perlu repot-repot untuk cari air. Sehingga kronologi kenapa Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya. Allah, ya Allah, mudahkan, pahamkan untuk Ibnu Abbas dalam urusan agama ini dan ajari tafsir. Itu ketika Nabi melihat, ya, dia tanya kepada istrinya, siapa tadi yang nyiapkan air? Oh, Ibnu Abbas. Masya Allah, ya, masih kanak-kanak, masih usia belia, udah punya jiwa seperti itu, peduli itu, ya, jiwa khidmat itu. Ya, anak-anak zaman sekarang ini, apalagi generasi-generasi milenial ini kan, orang mah hidup dengan gadgetnya masing-masing, egois masing-masing. Ya, orang kadang nggak ngurusi lingkungannya. Yang penting dia asik dengan dunianya sendiri gitu, nggak mau peduli sama orang. Ini anak-anak sekarang ini, ya, generasi milenial ini. Makanya harus dibalik, ya, harus di training ulang, ya, ditarbiyah ulang, ya, dididik ulang. Bagaimana pendidikan Rasulullah itu betul-betul mendewasakan, menyadarkan, membuat orang itu peduli, punya sifat empati, simpati, responsif, ya, dalam kebaikan. Itu metode pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi disiapkan air untuk bersuci, Nabi juga kalau mau buang hajat, ya, buang hajat, salah satu yang disiapkan adalah babu amlil anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab tentang membawa, ya, al-anazah. Al-anazah itu tongkat kecil, ya, di bawah tombak, ya. Jadi kalau tombak itu besar, kalau al-anazah itu adiknya tombak, ya. Jadi tongkat kecil gitulah kalau diterjemah, ya. Ma'al ma'i, bersama air fil istinja, di dalam beristinja. Tujuannya apa? Nah, kalau dulu orang ketika buang hajat, jangan dibayangkan kayak sekarang orang punya WC masing-masing di rumah, ya. Kalau dulu harus keluar rumah. Nah, keluar rumah itu misalkan ke semak-semak atau ke tempat yang rendah, jauh, apalagi kalau pas malam hari gelap, ya. Itu kenapa untuk apa? Penjagaan diri diperlukan tadi tongkat kecil, ya. Tongkat kecil atau tombak kecil, ya. Tujuannya apa? Satu, ya, tujuannya untuk penjagaan diri. Kalau ada ular, atau ada kalajengking, atau ada hewan-hewan liar, ya, itu bisa untuk penjagaan diri. Dua, kalau misalkan kita sedang istinja waktu itu, ya, tidak ada penghalang, tidak ada hijab, itu bisa ditancapkan di tanah, kemudian dijadikan satir. Itu bisa seperti itu. Itu salah satu hikmahnya saja, ya. Salah hikmahnya banyak sekali. Maka di sini kata Imam Bukhari, ya, riwayat beliau, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Atha ibni Abi Maimunah sami'a Anas bin Malik yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun idawatun min ma'in wa anazatan yastanji bil ma'. Ya. Jadi kata Anas di sini, ya, Nabi itu kalau ke khala, ya, tempat untuk buang hajat, maka, ya, kata si sahabat Anas nih, ya, fa ahmilu ana wa ghulam, aku bawakan nih bersama ghulam yang bersamaku itu, selain idawatun min ma', ya, selain tadi satu wadah air, ya, kami juga membawakan wa anazatan, ya, anazah tadi itu apa?
tongkat ya, tongkat kecil ya. Ya. Tongkat kecil yang dipakai untuk keamanan lah ya. Ya, keamanan untuk Nabi SAW yastanji bil ma ya. Nah itu perhatian para sahabat ya, perhatian para sahabat. Jadi tidak hanya sekedar buang hajat, tetapi juga menjaga ya keamanan dan kenyamanan gitu ya, supaya betul-betul Nabi itu terjaga ya, istinjanya terjaga dan keamanan keselamatan Nabi SAW juga apa? Terjaga. Tapi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah kemudian lagi adab ya di dalam istinja lagi. Di sini dijelaskan babun nahyi anil istinja'i bil yamin. Larangan ya, bab tentang larangan istinja dengan menggunakan tangan kanan ya. Jadi gunakanlah istinja itu tangan apa? Kiri ya. Jadi jangan menggunakan tangan kanan ya. Jadi gunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Karena tangan kanan itu, at-tayammun itu untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya baik ya. Awali dengan yang kanan. Ya, mau masuk masjid ya. Mau makan pakai tangan kanan ya. Pokoknya hal-hal yang baik ya. Mau tidur, miringnya juga ke kanan. Jadi hal-hal yang baik itu pokoknya ditafaulkan ya dengan sesuatu yang sifatnya apa? Kanan ya. Itu namanya apa? Tayammun ya. Namanya apa? Tayammun dalam apa? Kebaikan. Jadi karena Rasulullah SAW yu'jibuhu at-tayammun ya. Nabi itu kalau dalam kebaikan itu mendahulukan tangan kanan. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya untuk istinja ya, maka digunakanlah untuk apa? Tangan apa? Kiri ya, tangan kiri. Jadi untuk hal-hal yang kurang baik pakailah tangan kiri ya. Itu yang nanti akan dijelaskan di sini. Jadi larangan jangan sampai istinja dengan apa? Tangan apa? Kanan ya, dengan tangan kanan. Jadi bil yamin maksudnya bil yadi al yumna ya. Jadi larangan istinja dengan tangan kanan ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.